Gabung ya. Gabung. Kita mulai sekarang. Kita melanjutkan materi yang lalu mengenai bab 3. Bab 3 dalam rangka penulisan tesis. Bapak Ibu. Saya coba share screen. Ya, bab 3. Bab 3 bisa terlihat Pak Novriandi? Bisa, Pak. Bab 3 kita sudah membahasnya beberapa. Hari ini kita akan mencoba membahas yang mengenai teknik analisis data. Analisis data. Kemarin kita bagaimana membuat instrumen penelitian. Hari ini kita akan melakukan analisis datanya. Setelah instrumen dibuat, kemudian kita kumpulkan datanya, kita sebar kuesioner tadi. Oh ya, Pak Ansori kemarin minta bukunya ya, Pak? Iya, Pak. Referensi yang bisa dipakai, kalau rekomendasi saya ini. Ada Uma Sukaran, ada dari Sugiono. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Buku-buku lain silahkan saja. Yang saya rekomendasikan 2 ini. Metode penelitian manajemen oleh Prof. Sugiono, kemudian riset method for bisnis oleh Uma Sukaran. Kita juga punya buku panduan untuk menulis tesis. Sudah dibeli ya, Pak Joni? Gimana, Pak? Buku panduan penulisan tesis. Di kampus ada itu, Pak? Bisa didapat. Kemarin kita sudah beli, Pak. Sudah ya, Bu Seleni? Iya, saya sudah, Pak, kemarin. Saya belum. Oh, ya. Itu kolektif belinya apa masing-masing? Masing-masing, Pak. Oh, masing-masing. Iya. Ya. Ada di koperasi ya, Bu? Iya, betul. Berapa satu? 50.000, Pak. Oh, 50. Iya. Masih harga lama ya? Masih. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan referensi yang lain juga dari ini. Tapi nanti saya kalau memang diperlukan, saya kirim juga template-nya untuk penulisan tesis. Jadi daftar isi, kan ngetiknya kadang-kadang sulit ya. Berubah-ubah dia. Isi dan lain-lain. Cover. Baik. Jadi ini buku referensi yang kita pakai. Pengumpulan data, ya tekniknya. Ini boleh Bapak Ibu sekarang sudah gampang sekali untuk mengumpulkan data. Bisa melalui kuesioner yang dikirim melalui Google Map.
atau memang ada jaringan yang di kantor Bapak Ibu masing-masing, bisa langsung kepada sampel atau responden yang akan Bapak Ibu dapatkan datanya. Di sini dikatakan ada dua teknik, ada observasi langsung, ada survei, kemudian kuesioner, wawancara, tergantung mana yang Bapak Ibu akan perlukan. Kalau pendalaman perlu pendalaman, mungkin wawancara, lakukan wawancara. Tapi kalau respondennya bisa memahami apa yang kita tulis, bisa melalui teknologi sekarang, tinggal dikirim melalui kuesioner, kemudian dikumpulkan kembali. Google Map cepat sekali bisa terkumpul, malah ada yang sudah mengkaitkannya dengan pengolahan datanya. Jadi begitu data masuk, datanya langsung diolah, langsung jadi, hasilnya keluar. Bisa. Ini tidak. Sekarang sudah gampang sekali untuk mendapatkan data, kemudian mengolahnya. Tapi bagaimanapun kita perlu untuk memahami teknik of analisis data untuk menginterpretasikannya. Nah, Bapak Ibu, setelah data terkumpul, nanti ada tahapan untuk melakukan analisis. Tahapan pertama ini udah kita lakukan minggu yang lalu. Melakukan uji validitas, melakukan uji reliabilitas. Sudah minggu lalu. Validitas untuk meyakini bahwa data yang kita pakai, instrumen atau kuesioner yang kita ini ujinya untuk menguji instrumen, menguji kuesioner, daftar pertanyaan yang kita gunakan diuji dulu apakah dia valid dan apakah dia reliable. Dikatakan valid kalau dia memang bisa mengukur variabel yang kita akan teliti tadi. Nah, dicobakan terlebih dahulu ke beberapa sampel, 10 misalnya, kalau tadinya kita mau rencanakan 50 atau sampai 100, nah kita cobakan dulu. Nah nanti dari hasil uji coba tadi kita bisa simpulkan mana pertanyaan-pertanyaan yang valid, mana yang reliable. Nah kalau misalkan itu kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang pernah dipakai oleh peneliti sebelumnya, itu akan lebih mudah lagi, tidak perlu lagi sudah teruji validitas dan reliabilitasnya sehingga langsung bisa dipakai dan mungkin bisa langsung diterapkan, nggak usah lagi diuji cobakan. Ya, bisa. Nah, tapi secara teknik ini tahapannya dilakukan dulu uji validitas. Kemudian kalau dia valid berarti dia sah untuk mengukur variabel yang kita pakai. Kemudian dilakukan lagi uji reliabilitas. Kalau dia reliable berarti dia bisa konsisten. Pertanyaan tadi, jawabannya akan konsisten. Nah ini sudah minggu yang lalu. Hari ini kita akan coba melihat analisis hasil penelitiannya. Nah, di sini ada 6 tahap. Ini kita akan menggunakan ini terkait dengan saya lihat penelitian-penelitian yang Bapak Ibu lakukan yang kemarin sudah dibuatkan proposalnya. Itu pada umumnya ialah penelitian kausalitas. Penelitian sebab akibat. Contohnya seperti ini. Melihat pengaruh dari motivasi perilaku motivasi karyawan, perilaku pemimpin,
dan kesempatan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Contohnya begini. Jadi ada satu variabel terikat, yaitu kinerja karyawan. Ada 3 variabel bebas, yaitu motivasi karyawan, perilaku pemimpin, dan kesempatan pengembangan. Sebentar. Putus. Baik, Bapak Ibu, saya tadi cari kursor ya. Dari proposal yang disampaikan kemarin pada UTS, pada umumnya saya melihat penelitian-penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan itu ialah penelitian kausal, sebab akibat. Jadi untuk mencari solusi dari sebuah masalah, misalnya di sini ialah ada satu variabel terikat, yaitu kinerja karyawan, dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. Setelah dicari variabel-variabel dominan yang bisa mempengaruhi atau meningkatkan kinerja karyawan, didapat misalkan motivasi sesi karyawan, perilaku karyawan, pemimpin, perilaku pemimpin, dan kesempatan pengembangan karir. Jadi satu terikat, yaitu Y-nya, 3 variabel bebas.
Nah, jadi begini. Jadi dari judul tadi, kalau kita buat modelnya, kerangka berpikirnya, maka ada satu variabel terikat, yaitu Y-nya kinerja karyawan. Kinerja karyawan dengan variabel independennya ada 3, motivasi, perilaku pemimpin, dan pengembangan. Sekarang yang kita akan diskusikan bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel ini terhadap kinerja. Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Jadi semua isi dari tesis Bapak Ibu bermuara kepada untuk menjawab yang 3 hal ini. X1 pengaruhnya ke Y, X2 pengaruhnya ke Y, dan X3 pengaruhnya ke Y. Dan nanti ada satu lagi, 3-tiganya secara simultan mempengaruhi Y. Kalau 3-tiganya lakukan perbaikan, tidak satu-satu. Jadi kalau satu-satu bagaimana? Kemudian kalau sekaligus 3-tiganya diperbaiki, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja? Nah, kita akan bisa mendapatkan jawaban itu setelah kita lakukan pengumpulan datanya dari tiap variabel tadi, kemudian kita lakukan analisisnya melalui analisis statistik. Nah, analisis yang digunakan adalah analisis statistik regresi, yaitu untuk melihat bagaimana hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dari variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Seperti tadi. Motivasi karyawan, perilaku pemimpin, kesempatan pengembangan karir terhadap kerja karyawan. 1 terikatnya, 3 bebasnya. Baik. Model statistiknya regresi tadi, regresi berganda itu adalah seperti ini. Y sama dengan A tambah B1X1, B2X2, B3X3. Ada lagi variabel lain. Ini boleh ditambahin, boleh juga tidak. Jadi Y-nya ini adalah kinerja. Nah, kemudian A adalah konstanta. B-nya ini ada B1, ada B2, ada B3, itu adalah koefisien regresi. Koefisien regresi itu memperlihatkan seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel tadi. Kalau B1 berarti pengaruh X1 terhadap Y. Kalau B2 pengaruh X2 terhadap Y. Kalau B3 koefisien regresinya adalah pengaruh X3 terhadap Y. Itu memperlihatkan tadi. Nah, tanda yang ada di depan, plus atau minus, itu memperlihatkan bagaimana pengaruhnya, apakah positif ataukah negatif. Kalau dia positif, artinya kalau B1 kita naikkan, maka Y akan naik. Dan kalau dia tandanya negatif, kalau B1 kita naikkan, maka Y-nya akan turun. Jadi ada terlihat di sini bentuk pengaruhnya, yaitu di tanda yang ada di depan, plus atau minus. Kemudian besar pengaruhnya, yaitu koefisien regresinya ini, yaitu B1, B2, dan B3. Untuk masing-masing variabel yang di depannya, B1 untuk X1, B2 untuk X2, B3 untuk X3. Nah, konstanta artinya kalau tidak dilakukan perbaikan apa-apa,
maka kinerjanya adalah sebesar A. Jadi kinerja itu adalah A kalau X1, X2, dan X3-nya tidak dilakukan apa-apa. Jadi di sini dikatakan ini adalah model regresinya. Y sama dengan A tambah B1, B1, B2, S2, B3, S3. Persamaan regresi. Nah, Bapak Ibu akan menggunakan ini untuk membuat kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan nanti. Nah, ini penelitiannya dilakukan untuk responden yang jumlahnya adalah 59. Pak Asman, kursor saya jalan nggak, Pak? Pak Asman? Jalan, Pak. Jalan ya. 59 responden. Nah, jadi ini penelitian dilakukan terhadap 59 responden. Yang dinyatakan pada tabel berikut. Ini tabelnya. Nah, ini tabelnya. Jadi ini ada motivasi. Kolom pertama X1, kemudian perilaku pemimpin, X2, kemudian kesempatan pengembangan karir, X3, lalu kinerja Y. Nah, untuk responden 1, responden pertama, motivasi dari skor yang kita kumpulkan dari kuesioner yang kita edarkan tadi, kita mendapatkan nilai X1-nya 3,8. Kemudian X2-nya 3,7. Kemudian kesempatan karirnya 5. Ya, kinerjanya 383. Nah, begitu terus ke bawah untuk masing-masing responden yang jumlahnya 59, di mana jawaban dari masing-masing kita sesuaikan X1-nya, S2, S3, dan Y. Nah, dari 69 responden, 59 responden, di mana X1 ini disebutkan X1 itu memiliki 2 indikator, 9 pertanyaan. Kemudian X2 ada 2 indikator, 10 pertanyaan. Kemudian X3-nya indikator 3 indikator, 4 pertanyaan. Y 3 indikator, 6 pertanyaan. Nah, dari kuesioner yang kita sudah edarkan kepada responden, lalu mereka isi, lalu kita kumpulkan, lalu kita masukkan ke dalam daftar tabel ini, Bapak Ibu tinggal serahkan aja kepada orang statistik untuk diolah state test. Tapi yang penting tentu adalah interpretasinya. Meskipun dibantu nanti oleh orang untuk mengolahkan datanya, interpretasinya. Nah, apa interpretasi? Ini. Jadi printout yang akan keluar nantinya, printout yang keluar adalah persamaan tadi. Y ini 0672 tadi adalah A itu adalah konstanta. Kemudian B1 yaitu B1 365 X1. Nah, ya dari sini. Dari ini kan hasil statistiknya akan keluar seperti ini. Keluar statistiknya. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan ke dalam suatu persamaan yang tadi, tinggal mengisikan angkanya. Ini adalah A, B, ini adalah A, konstanta yang paling atas. Kemudian B1, B2, B3. Masukkan ke dalam persamaan tadi, sehingga dapatlah persamaan Y sama dengan 0,672 plus 0,365 plus 0,209 S2, kemudian 0,187 S3. Nah,
Ini adalah hasil dari penelitian Bapak Ibu yang memperlihatkan kalau X1, X2, dan X3-nya tidak diapa-apakan, maka Y-nya, yaitu kinerja dari karyawan Bapak Ibu, adalah 0,672. Nah, lalu apa arti koefisien regresi di depan X1 ini 0,365? Artinya kalau X1-nya kita naikkan sebesar satu satuan kan tadi motivasi ya, satu satuan motivasi, maka kinerja atau Y akan meningkat sebesar 0,365. Jadi kalau dinaikkan 100, maka X1 kita naikkan 100, maka Y-nya akan naik sebesar 36,5. Kalau dinaikkan 1, dia Y-nya akan naik sebesar 0,365. Begitu juga dengan X2. X2 kalau kita naikkan sebesar satu satuan, tadi kepemimpinannya X2, kepemimpinan kita naikkan satu satuan, maka kinerja akan meningkat sebesar 0,209. Nah, X3 ini tadi adalah kesempatan berkarir. Career planningnya. Kalau kita naikkan kesempatan berkarir itu sebesar satu satuan, maka kinerja akan meningkat sebesar 0,187. Jadi di sini kelihatan bagaimana peran dari masing-masing variabel yang kita teliti tadi. S1, S2, S3. Pengaruhnya terhadap Y. Nah, ini adalah penelitian pertama yang Bapak Ibu dapatkan, yang kita sebut dengan regresi. Hubungan kausal sebab akibat dari variabel independen terhadap variabel dependen. Baik. Ini yang pertama, kemudian berikutnya adalah nilai koefisien determinasi. Yang pertama tadi Bapak Ibu dapatkan koefisien regresi. Pengaruh masing-masing variabel. Bentuk pengaruhnya dan besar pengaruh. Nah, sekarang ini kita mendapatkan koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang diperlihatkan pada kolom adjusted R-square ini, di mana di sini angkanya 0,707, itu digunakan untuk menunjukkan variasi nilai variabel tergantung yang dijelaskan oleh variabel bebas. Dari data output program ini didapatkan dari hasil statistik, analisis statistik, keluar angkanya seperti ini. Ini dapat diartikan bahwa motivasi karyawan, perilaku pemimpin, pengembangan karir itu memberikan membangun kinerja itu sebesar 70,7%. Ada suara masuk. Ya, 70%. Sisanya 29,3% akan dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti. Jadi di sini kelihatan bahwa 3 variabel yang kita teliti perannya besar dalam membangun kinerja. 70,7%. 30% lainnya oleh variabel lain. Jadi kalau mau memperbaiki
kinerja, kita bisa dengan 3 variabel ini saja sudah cukup besar dampaknya. Ini diperlihatkan di adjusted R-square ini. 0,707. Yang kita sebut di sini adalah koefisien determinasi. Nah, ini sebenarnya berdampak dari awal ketika kita melakukan identifikasi masalah pada bab 1. Kalau kita dapatkan nilai tinggi, artinya kita betul mendapatkan variabel-variabel yang memang Pareto. Tapi kalau nilainya di bawah 0,5, artinya variabel lain juga besar perannya di sini. Variabel lain yang tidak kita lakukan penelitian. Ya, ini dikatakan nilai koefisien determinasi. Ya. Berikutnya, jadi sudah 2 ya. 1 koefisien regresi yang di awal tadi. Ini adalah koefisien regresi, angka dari masing-masing di depan variabel, masing-masing variabel. Tadi kita di awal tadi saya cek lagi ke depan. Nah, kita sudah dapatkan B1, B2, B3 di depan masing-masing variabel. B1 di depan variabel X1, B2 depan X2, B3 depan X3 yang menyebutkan bahwa itu adalah koefisien regresi. Seberapa besar pengaruh dari masing variabel tadi terhadap Y. Itu diperlukan oleh B1. Tadi kita sudah dapatkan angkanya setelah data yang kita peroleh di lapangan ini diolah. Statistiknya keluar angkanya ini. Ada A, ada B1, ada B2, B3. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu mengenai koefisien regresi dengan koefisien determinasi. Ada ya? Baik, kalau gitu saya lanjut. Nah, sekarang ada yang dikatakan uji F. Saya balik lagi ke awal tadi. Kita melakukan apa saja yang analisis statistik apa saja yang kita akan lakukan. Nah, ini. Nomor 4 tadi sudah analisis regresi linear berganda. Jadi yang A tambah B1 Y1 B1 X1 B2 S2 itu adalah nomor 4. Ya. Ya. Sudah itu sekarang saya mau melihat nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 dan nomor 6 uji T dan uji F. Apa gunanya? Uji T itu untuk menjawab tujuan penelitian, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh, signifikan pengaruh atau tidak. Kemudian nanti uji, kalau dia lakukan secara parsial masing-masing. Tapi nanti kalau uji F adalah untuk bersama-sama tadi, simultan. Ya, ntar dulu. Nah, untuk menjawab apakah ada pengaruh
X1 terhadap Y nomor 1, X2 pengaruhnya terhadap Y, yaitu tujuan yang kedua, X3 terhadap Y untuk pertanyaan nomor 3, itu kita menggunakan uji T namanya, uji T. Jadi dia parsial, melihat masing-masing variabel pengaruhnya terhadap kinerja. Ini menggunakan uji T. Kemudian untuk nomor 4, itu melihat pengaruh simultan dari X1, X2, dan X3 secara bersama-sama pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, itu menggunakan uji F. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini akan selalu berhadapan dengan penguji pada waktu sidang nanti, mana yang Bapak Ibu gunakan untuk menjawab tujuan 1, 2, 3, dan tujuan 4. Jadi untuk tujuan 1, 2, 3 menggunakan uji T, kemudian yang keempat dengan menggunakan uji F. Ya. Nah, setelah ini melihat pengaruh signifikan atau tidak signifikan. Kalau yang tadi melihat bagaimana bentuk pengaruhnya, plus atau negatif, seberapa besar pengaruhnya, angka koefisien regresinya, yang di depan masih angka tadi. Nah, sekarang kita melihat ada pengaruh atau tidak, atau menjawab tujuan penelitian yang sudah dibuat hipotesisnya. Hipotesis kita persis seperti tujuan ini, bahwa variabel motivasi 1 berpengaruh terhadap Y. Itu adalah penelitian kesimpulan sementara kita pada hipotesis berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. Kita buat hipotesisnya berpengaruh. Begitu juga nomor 2, X2 berpengaruh terhadap Y, X3 pengaruh terhadap Y, dan nomor 4, X1, X2, X3 bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nah, ini dibuktikan oleh uji T dan uji F tadi. Baik. Pak, berarti hipotesisnya dibikin 2, Pak ya. AO artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X bebas dan Y. Yang ada H-nya, H keduanya berarti terdapat pengaruh variabel bebas dengan Y. Gitu ya, Pak ya? Betul, ya. Jadi masing-masing hipotesis dibuat 2. Satu HO-nya, H0, satu lagi H1-nya ya. Oke. Nah, pertama kita melihat uji T. Uji T. Ini. Uji koefisien regresi secara parsial berarti menguji setiap pengaruh variabel bebas X1, X2, X3 tadi terhadap variabel terikat Y, apakah signifikan atau tidak pengaruhnya. Caranya dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai alfa yang dipilih. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada yang dipilih, maka pengaruh itu signifikan. Jadi ini yang ada panahnya. Kita memilih signifikannya boleh 1%, boleh 5%. Jadi apa ya? 5% itu tingkat kepercayaannya. Kepercayaan. Kita mengambil 5% atau 1%. Nah, misalkan di sini 5%. Nah, 5% berarti 0,05. 0,05 kali 5%. Nah, tinggal dilihat di hasil kolom SIG ini, apakah dia lebih rendah
dari nilai signifikan, nilai sig yang kita pakai, kalau di sini 0,05, kalau memang dia lebih kecil, berarti dia signifikan. Kita menggunakan di sini 0,05 atau 5%, 0,05. Untuk yang X1 0,00 jelas di bawah 0,05. X2 0,03 di bawah 0,05. X3 S2, S3 0,0 tapi di bawah. Jadi tiga-tiganya ialah signifikan pengaruhnya terhadap Y. Jadi X1 ini masing-masing ya. X1 pengaruhnya signifikan karena dia 0,0 sementara batasannya di 0,05. Kemudian X2 signifikan karena di bawah 0,05. S3 signifikan karena 0,00 di bawah 0,05. Jadi yang angka dilihat ini yang pertama. Atau boleh juga membandingkan T-nya ini, nilai-nilai T yang didapat ini dengan T tabel. Kalau ini disebut T hitung. T hitung. Ini T hitung, kalau terus kita lihat nanti di tabel, kalau sampelnya jumlahnya 59, berapa T tabelnya? Tinggal dilihat aja. Nah, dapat angka T tabel, bandingkan dengan T hitung. Misalkan T tabelnya di sini mungkin 1,9. Maka X1 dari 4,892 lebih besar daripada T tabel. Kemudian S2 juga 2,2 lebih besar tabel. S3 juga lebih besar tabel. Maka X1 signifikan. X2 signifikan. X3 signifikan. Jadi setelah ini tabel output menunjukkan bahwa untuk alfa 5% semua nilai signya memang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, semua variabel bebas yaitu motivasi karyawan, perilaku pemimpin, dan pengembangan karir itu memang berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial, secara masing-masing. Jadi jawaban dari tujuan penelitian 1, tujuan penelitian 2, tujuan penelitian 3 terjawab dengan ini. Jawab dengan ini. Kemudian yang kedua, UGF. UGF ini seperti yang tadi kita sampaikan bahwa UGF ini kalau dilakukan perbaikannya serentak. Kalau tiga-tiganya dilakukan perbaikan, apa pengaruhnya? Signifikan atau tidak? Sama seperti tadi. Kalau kita menggunakan 5%, signifikannya 0,00. Ini dia menggunakan angka tingkat percayanya 1% malah. Masih di bawah. Jadi dia signifikan secara keseluruhan. Dan atau kita menggunakan angka F ini. Berapa F hitung kita? F hitung kita adalah 47,558. Lihat F tabel kalau sampelnya 59. Nanti mungkin tidak sampai 40. Nah, artinya apa? Artinya F hitung kita lebih besar dari F tabel. Jadi menginterpretasikan datanya begitu. Sehingga dengan tabel ini, ya sekali lagi uji F ini adalah uji model secara serempak. Itu adalah uji F. Caranya bandingkan nilai alfa F yang dipilih bisa 1-10%. Dalam ini dia menggunakan 1%. Dengan nilai signya. Nilai signya yang didapat dari hasil analisis statistik tadi adalah 0,00. Nah, jika nilai sig lebih kecil,
maka disimpulkan bahwa secara serempak signifikan pengaruh. Tapi kalau dia lebih besar yang didapat angkanya, dia tidak signifikan pengaruh. Ya. Jadi ini uji model F untuk menjawab tujuan penelitian nomor 4 yang simultan tadi. Jadi penelitian serempak. Ya. Baik. Kemudian, jadi saya ulangi lagi. Pertama kita lakukan uji T dulu. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak masing-masing variabel tadi X1, S2, S3. Dijawab oleh T, uji T, ya. Karena apa? Karena sig-nya berada di bawah 5%, 0,05. Atau T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Ya. Sehingga variabel X1 motivasi karyawan itu pengaruhnya signifikan terhadap kinerja. Perilaku karyawan pengaruhnya signifikan terhadap kinerja. Pengembangan karir pengaruhnya signifikan terhadap kinerja. Jadi uji T menjawab masing-masing secara parsial. Lalu yang kedua, uji F. Pertanyaan penelitian nomor 4. Secara serempak, apakah berpengaruh terhadap kinerja? Jawabnya ya. Setelah dilakukan uji F, di mana nilai sig-nya itu di bawah angka alfa yang ditetapkan. Alfa di sini 1%. 1% saja dia sudah di bawah. Atau angka F-nya, F hitungnya memang lebih tinggi daripada F tabel. Nanti tabelnya bisa dilihat. Ini saya nggak cantumkan di sini tabel. Nah, berarti 2. Tujuan penelitian kita 4-4-nya sudah terjawab. Nah, sekarang bagaimana bentuk pengaruhnya dan seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel tadi? Ini yang tadi di awal kita sudah katakan. Bentuk pengaruhnya adalah positif. Semuanya positif. S1 positif, S2 positif, S3 positif. Pengaruh. Jadi kalau X1 dinaikkan, maka Y-nya juga naik. X2 dinaikkan, Y-nya juga naik. Atau X3 diturunkan, maka Y-nya juga turun. Kalau angka depannya positif. Tapi kalau misalnya didapatkan angkanya negatif, maka dia akan terjadi kebalikannya. Bila X1 dinaikkan, maka Y akan turun. Berapa besar pengaruhnya? Angka ini 0,365. Jadi X1 dinaikkan sebesar 1 satuan, motivasi dinaikkan 1 satuan, maka kinerja akan naik sebesar 0,365. 0,365. Jadi kalau dinaikkan 100 berarti kinerjanya naik 0,36. 36 naik kalau dinaikkan 100. Nah, ini artinya bahwa dengan analisis statistik koefisien regresi berganda. Ini adalah regresi berganda. Kita bisa melihat besar pengaruhnya dan bentuk pengaruh. Kalau uji T dan uji F tadi memperlihatkan apakah signifikan pengaruhnya atau tidak. Nah, sekarang dari 3 ini, Bapak Ibu akan bisa melihat lebih lanjut. Nah,
Mana yang paling besar pengaruh dari 3 variabel tadi? Untuk melihat mana yang paling besar pengaruhnya, perhatikan koefisien regresi yang paling besar pada persamaan tadi. Perhatikan nilai koefisien regresi yang paling besar dalam persamaan. Perhatikan signifikan setiap koefisien tersebut pada setiap variabel. Jika nilai koefisien regresi yang paling besar di antara lain. Nah, dalam hal ini, angka yang paling besar atau koefisien regresinya yang paling besar adalah X1, yaitu B1-nya atau koefisien regresinya 0,365. Jadi motivasi adalah variabel yang paling besar pengaruhnya kalau dilakukan ini perbaikan. Dinaikkan 365, kinerja akan naik, kinerja akan X3 karir 0,187. Jadi perlu perbaikan terhadap masing-masing variabel seperti itu. Analisis. Itu aja. Baik, Bapak Ibu. Ada pertanyaan di sini? Saya stop sharing dulu. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Yang mengenai data itu, Pak, yang apa? Yang raw datanya itu, Pak. Itu kan kalau saya lihat itu poinnya itu per variabel itu kan dia ada indikator ya, Pak. Ya. Itu poin-poinnya itu pakai angka rata-rata atau harus memang pakai rata-rata atau boleh pakai total gitu, Pak, dari indikatornya itu, Pak? Boleh pakai total. Boleh. Oh, boleh ya, Pak? Ya. Satu lagi itu, Pak, kalau di sini kan kalau di regresi itu kalau saya lihat biasanya kan ada uji asumsi klasik ya, Pak. Tapi kalau di sini kan nggak ada. Itu penting nggak sih, Pak, gitu, Pak? Oh ya, uji klasik ya. Iya, Pak. Memang untuk sampai ke sini diperlukan uji klasik dulu. Oh iya, Pak. Uji normalitas, apalagi itu uji klasik. Uji kolinaritas. Iya, Ya. Pak. Uji Sama heteroskopisitas, Pak. Iya. Ya, kita pakai uji itu dulu supaya terpenuhi persyaratan itu, baru dilakukan uji regresi dan korelasi. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Ada yang Pak Joni? Belum, Pak, masih monitor, Pak. Insya Allah. Pak Ansori? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau kita katakanlah menemukan kasus, tadi kan ada 3 variabel X1, ya. X1, X2, X3. Tadi sudah dijelaskan juga kalau positif apa, kalau negatif apa. Nah, kalau katakanlah kita ketemu 0 lah, mendekati 0 atau 0 lah, bisa dikatakan 0, gitu ya. Misalnya X2-nya 0, gitu ya. Sehingga dia secara sendiri, parsial dia tidak signifikan atau tidak ada pengaruh ya, katakanlah begitu kalau 0. Nah, kemudian kan tujuan akhirnya adalah kalau secara kolektif atau simultan ya, ketiga-tiganya lah seperti itu. Nah, jadi kalau katakanlah di depan kita sudah bilang sudah dapatkan X2-nya 0, tidak ada pengaruh gitu ya. Nah, tetapi secara urutan matematikanya tadi atau statistik kan kemudian kesimpulan akhir adalah secara simultan ya atau kolektif X1, X2, X3 itu ya akan disebut lagi nggak X2-nya gitu, Pak? Akan disebutkan lagi nggak bahwa gini, di depan kita sudah tahu bahwa X2 tidak ada pengaruh, katakanlah 0 ya tadinya koefisiennya itu ya.
Nah, padahal kan di ujung-ujungnya namanya regresi berganda adalah melihat EDN itu melihat secara kolektif tadi ya Pak ya. X1, X2, X3 secara bersama-sama. Kemudian kan punya sendiri nilai sendiri signifikansinya gitu ya. Nah, jika kita ketemu kasus katakanlah dari 3 tadi X2-nya itu tidak berpengaruh, 0 maksudnya dia punya secara apa? Parsial itu 0. Apakah di ujungnya juga kita akan memberikan ke apa? Statement bahwa secara kolektif X1, X2, X3 karena muncul juga ANOVA-nya Pak gitu ya. Atau kita drop yang X2-nya ini Pak, itu pertanyaan saya. Oh, ya. Yang X2 tidak berpengaruh. Misalnya secara parsial ya gitu ya. UGT Pak, maksudnya di UGT ketemu X2 tidak berpengaruh Pak, di UGT itu. UGT ya Pak. Nah, UGT ketemu nggak berpengaruh, gimana apa dilanjut di UGF-nya Pak? Maksud saya tetap dilanjut Mas Joni, tapi kemudian apakah kita akan klaim bahwa secara kolektif atau bersama-sama X1, X2, dan X3, tiga-tiganya kita sebut, atau X2-nya kita nggak sebutkan lagi gitu loh Pak Aswin, maksud Ya, saya. di UGF-nya masukkan Pak, sorry di UGF-nya kan? Di UGF-nya Pak ya berarti ya? Iya betul, yang kolektif itu yang terakhir. Pada uji. Tadi kan persamaannya akan ada yang di X2-nya hilang, kalau secara persamaan Pak pasti hilang. Karena kan sudah 0 ya, nggak pengaruh. Jadi tadi Y sama dengan A plus X1 koefisien, kemudian B X2-nya nggak ada karena 0 ya, karena B-nya 0 gitu ya, karena nggak ada pengaruhnya. Kemudian C1 plus X3 tadi gitu ya. Nanti persamaan pasti ANOVA keluarkan tidak ada X2-nya. Tapi statement kita gitu ya, apakah kita masih berhak bilang bahwa secara kolektif bersama-sama ketiga-tiganya atau hanya X1 dan X3 saja Pak, jadinya begitu. Oh iya. Jadi pada uji parsial ternyata ada satu variabel yang tidak berpengaruh, yaitu X2. Tapi ketika dilakukan uji simultan, X1, S2, S3 secara bersama-sama berpengaruh. Apakah X2 di drop? Yang enggak lah. Enggak ya Pak. Jangan Pak, biar saja dia di dalam apa namanya kolektif tadi. Kolektif ya, tapi nanti formulanya yang tadi itu X2-nya pasti hilang karena kan dia 0. Kita kan membuktikan ya. di awal kita kan mengatakan itu berpengaruh. Ya. Apapun hasilnya itu tidak perlu Bapak hilangkan kan? Ya. Statementnya tetap bahwa secara kolektif ketiga-tiganya Pak ya. Berpengaruh ketiga-tiganya. Tapi ketika dilakukan uji parsial, S2-nya tidak. S2-nya tidak. Nah, tinggal perlu nanti di dalam penjelasan mengapa dia tidak. Nah, secara teori kan dia berpengaruh. Tapi ketika di case yang Bapak lakukan penelitian, tidak. Tinggal menjelaskan saja kenapa dia tidak berpengaruh di dalam kasus yang Bapak lakukan. Dan tambahkan juga, ada juga penelitian lain yang memang bahwa itu S2-nya tidak pengaruh. Jangan khawatir, kan ada kekhawatiran juga. Wah, saya ini nggak ada pengaruh nih. Buang aja, dibuang aja lah biar nggak kelihatan. Nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Pak Aswin. Ada masalah, biar aja. Semua tahapan telah dilakukan sampai kesimpulan seperti itu. Tapi karena nggak enak nih, masa kita memilih variabel yang nggak ada pengaruhnya, nggak ada masalah Pak. Ya, secara sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Justru kan kita mau lihat apakah ya namanya penelitian ya. Kalau untuk practices bisnis kan artinya ya kita pengen lihat ada pengaruh atau tidak ya, gitu ya. Kalau saya sih nggak mau. Ya udah memang ini tidak pengaruh gitu aja kalau dia secara parsial gitu ya. Justru itu kan yang mau dilihat. Walaupun secara awal mungkin hipotesa kita yang keliru ya kali ya Pak ya. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak.
nggak usah di drop lah. Ya, bisa aja. Justru di sana menariknya. Ya. Menarik di situ. Kenapa nggak berpengaruh? Kok teori menyatakan itu berpengaruh? Atau penelitian-penelitian yang di-publish orang di jurnal berpengaruh. Tapi ada juga pasti, Pak. Bapak lihat di jurnal juga nanti ada yang tidak. Nah, Bapak tambahkan di dalam penjelasan di bab berapa itu? Bab 4 atau 5 ya? Bab 5 yang mengenai diskusi itu, tambahkan bahwa ada support juga dari penelitian yang menyatakan tidak berpengaruh itu dari penelitian siapa. Baik, Pak. Tambah panjang waktu penguji, Pak ya. Iya, memang penguji akan mempertanyakan itu. Tapi kalau Bapak menjawabnya apa adanya, Bapak menambah nilai. Ya. Iya. Oke. Baik. Pertanyaan lain, Pak Asman. Senyum-senyum dari tadi. Gimana Pak Asman? Iya Pak. Itu kan yang signifikan itu kan kalau memang dia signifikan di bawah 5% ya Pak. Jadi ya, di situ kan ada 3X antara X1, 2, dan 3. Itu kan X1 bahkan sampai di bawah 5%-nya 0,00. Ya. X3 itu juga sama 0,00. Namun di posisi X2 itu 0,32. Berarti ini pengaruhnya lebih kecil dibanding X1 dan X3 gitu Pak ya? Oh enggak, bukan di situ ngelihat besar pengaruh atau tidaknya. Itu hanya menunjukkan signifikan atau tidak pada level 5%. Oh itu. Tingkat kepercayaan 5%. Nah, Bapak batasi angka level berapa yang 3% Bapak lakukan. Berarti 90%, 95% bisa dianggap diyakini itu benar. Tiba 5% yang enggak kan. Nah, pada level itu mana saja variabel yang signifikan pengaruh tiga-tiganya. Tapi besar pengaruh itu dari koefisien regresi yang tadi. Nilai B1, B2, B3 yang tadi yang Pak Ansori katakan tadi, dia B2-nya kecil, 0 cuman. 0 B2-nya. Sehingga nggak ada. Meskipun dinaikkan, Y-nya tidak akan naik. Gitu Pak Asbat. Jadi ngelihatnya bukan di dalam signifikan itu hanya pembuktian apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Sementara besar pengaruhnya, bentuk pengaruhnya itu dalam koefisien regresi tadi. Iya, terima kasih Pak Dosen. Ya Pak Asbat. Baik. Siapa lagi? Ada yang penjelasan lebih lanjut? Bu Ernika. Bu, Pak, saya boleh tanya lagi, Pak? Bu Ernika, sebentar. Melanjutkan Bu Asman. Sebentar dulu. Ya, Pak, masih ngikutin, Pak. Nggak apa-apa, dilanjut aja, Pak. Lanjut dulu ya. Nah ini Pak, barusan Pak Asman nanya, saya buka tabelnya lagi. Jika kita temukan signifikannya, katakanlah di atas 5%, kan 5% kan untuk penelitian sosial, Pak ya. Di atas itu, kita drop nggak itu Pak? Ya katakanlah X1 atau salah satunya itu secara signifikasi itu dia di atas 5%, Pak. Nah itu sebaiknya kita drop atau kita tetap ada sampai akhir kesimpulan tesis kita, Pak? Itu dia berat itu, Pak. Kalau yang tadi masih oke lah. Nah ini kasusnya kan ini. Atau datanya harus dirubah atau gimana? Bapak berdrap untuk apa? Enggak kan, artinya kan gini. Kita tadi ada 3 variabel. Nah, ternyata yang X2 yang sekarang tadi kasusnya X2 0. Nah, sekarang kasusnya bukan 0 variabel itu, tapi signifikasi itu yang tadi Pak Asman tanya di atas 5%. Itu kan nggak valid tuh, Pak. Nah, ini kita drop kan atau cari yang lain atau gimana nih? Drop Pak, sorry, nggak boleh. Kenapa Bu?
Enggak, karena tidak valid kan kalau signifikasi tadi yang dari 5% tadi Pak Asman bilang, itu berarti penelitian kita nggak valid. Beda kalau yang tadi, dia tetap di bawah harga 5%, tapi 0. Itu beda, Bu. Itu valid. Nah, ini kan valid, masalah valid atau tidak nih. Hanya 5,sekian% gitu ya. Ya, jangan dikit-dikit lah Pak. Kalau 7% misalnya, 10% gitu kan. Wah, ini langsung ditolak sama penguji kan. Suruh ulang tesisnya. Aduh. Nggak original dong jadinya. Ya, nggak original jadinya Pak. Iya. Ya kan begini, kasusnya kan begitu tuh. Kan 5% itu kan persyaratan untuk penelitian ekonomi dan sosial gitu ya. Kalau teknis kan di bawah itu justru. Nah, ini berarti kan ibaratnya bisa dikatakan wah kamu sudah nggak layak ini penelitian ini di atas 5% yang tadi itu loh. Ada salah satu. Kalau saya mungkin makanya di awal saya coba banyak-banyak S1, S2, S3, S4, 5-nya gitu loh Pak, sampai mungkin S7 kan nih. Ya ternyata itu nggak layak dan kita saya drop aja. Ketimbang dari awal saya 2 gitu ternyata salah satunya, waduh kacau nih, udah bubar semua. Oke, ada orang surveyor di sini nih, Pak Dedi ya, Pak Dedi Chandra ya. Pak Siap. Dedi, orang surveyor nih, di drop apa enggak Pak? Halo. Pertanyaannya berat, Pak. Begini Pak Aswin, teman-teman. Yang tadi kan ada X1, X2, X3. Kalau satu kita drop, itu kan masih memenuhi persyaratan tesis kan. Ada 2 variabel bebas kan gitu ya, X1, X2. Nah, cilakanya misalnya di awal kita sudah X1 hanya 2 variabel bebas kan. Ternyata satunya nilai signifikan 7% kan itu. Waduh. Akhirnya tinggal regresi nggak berganda lagi gitu loh, hanya ranah ke skripsi yang di depan Pak Aswin bilang, karena kita harus minimal 2 kan. Tapi jarang ya Pak di atas 5% ya. Ya tergantung kita mengolah datanya. Kalau misalnya kuantitatif kuesionernya segala macam sih saya nggak tahu, saya kan belum pernah tesis Pak Asman. Jaga-jaga aja di depan Pak. Pak Dedi Chandra, apa komentar Bapak? Orang surveyor ini. Berat Pak, berat. Jawab yang berat, jawab. Berat Pak, berat. Jadi berat apanya? Pertanyaannya berat. Tidak perlu Bapak drop. Ya, karena di situ kelihatan bahwa tidak mesti variabel itu harus sesuai dengan teori semua, teori yang ada. Ada di tempat-tempat khusus itu dia nggak berlaku. Dan itu ada penelitian juga yang mensupportnya. Penelitian lain. Nah, Bapak tinggal cari di referensinya di jurnal bahwa tempat lain juga ada yang tidak berpengaruh. Ya. Ya. Kalau dia sesuai dengan teori semua, ya aman-aman saja. Tapi kalau dia tidak, nah kan menarik. Bapak jadi rame kan? Nah, di sana Bapak kasih lihat bagaimana Bapak melakukan tahapan itu sudah benar. Tapi memang tidak bisa, misalnya variabel nomor 2 tadi apa itu? Kepemimpinan. Kepemimpinannya nggak bisa di sini menaikkan. Karena orang di sini sudah mandiri. Orang sudah mandiri semua, tanpa kepemimpinan orang autopilot aja. Semuanya sudah di-shuttle semua, SOP jalan. Jadi tanpa ada kepemimpinan jalan juga. Bisa Bapak berdalih seperti itu. Suaranya nggak kedengaran. Suara Pak Ansor. Sorry, kalau yang tadi koefisien B-nya 0 kan, itu bisa, tadi kan masih kebayang. Yang saya khawatirkan kalau yang sig-nya itu yang di atas 5% tadi. Ya, tidak signifikan dia. Kan itu membuktikan bahwa dia tidak ada pengaruh. Oh, sama juga ya. Sama. Kalau yang tadi itu besar pengaruhnya. Kalau koefisien regresinya. Seberapa besar pengaruh? Mungkin kecil sekali dia. Kalau keluar angkanya kecil. Sehingga dia dianggap tidak pengaruh.
Apakah itu salah? Ya enggak. Enggak salah. Tidak sesuai dengan teori, ya bisa saja. Karena di tempat Bapak soal kepemimpinan nggak jadi soal lagi. Siapapun suruh duduk sana, hasilnya akan segitu. Mungkin bisa jadi teori baru ya Pak ya? Kalau teori enggak lah. Enggak lah ya. Teori harus baca 100 buku. Divisi doktoral itu. Tinggal menjelaskan saja Pak. Bapak kan jadinya akan kaget juga di awal ya. Loh, kok di sini kepemimpinan nggak perlu, nggak ada pengaruh. Nah, ya seperti tadi, ya mungkin orangnya udah mandiri semua. Atau milenial semua Pak, ya. Petunjuk kerjanya sudah jalan semua. Generasi milenial Pak, nggak perlu pemimpin. Generasi milenial. Ya itu ya, mereka cenderung nggak perlu pemimpin. Yang penting apa SOP udah kami kerjakan gitu. SOP-nya sudah ada. Milenial sama yang Z. Tapi bahan diskusi memang si penguji akan mencoba meyakini benar nggak yang Bapak katakan itu. Itu aja paling konsekuensinya. Dan biasanya diskusinya lebih hidup daripada normal-normal saja. Jadi kesimpulannya bukan pada ideal atau tidak ya Pak ya, hasil penelitian itu ya Pak ya? Ya enggak Pak. Sesuai dengan penelitian dulu kita menduga di awal. Dalam identifikasi kita duga variabel apa saja yang benar. Sudah itu kita buktikan. Kalau sudah ada jawabannya dari awal, ngapain lagi diteliti? Begitu. Ternyata ada yang nggak sesuai teori. Nah benar nih, melakukan penelitian nih. Tinggal Bapak menjelaskan kenapa begitu. Toh penelitian orang lain juga ada. Begitu. Baik, Pak Joni. Oke. Ya Pak. Apa Pak? Foto? Oh ya, boleh diambil fotonya Ibu Silemi. Baik Pak. Dia punya tempat Pak soalnya. Udah lama nggak dengar suaranya. Tuan rumah ya. Silakan diambil fotonya. Mohon dibuka kameranya ya Bapak Ibu. Ibu. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Kenapa senyum-senyum Bu? Pak Joni senyum-senyum. Sudah Bapak Ibu. Sudah lama nggak ketemu Pak, jadi senyum-senyum. Bu Ernika. Pak Dedi ketemu lagi kita. Iya nih. Dipertemukan oleh Pak Aswin. Aswin, Pak tahun Aswin. kemarin kan kita satu kelas gak dibagi Pak Aswin. Jadi Oh ini satu kelas dulunya ya. iya, makanya sekarang kita 60 reuni. orang Pak, 60 orang digabung Pak. Dulu kita Jadi gabung ini semua. temu kangen Pak ini Pak. Kamu kangen ya. Terima kasih Iya, Pak Pak. Aswin. Oh iya. Waduh, kalau gitu lanjut aja minggu depan. Boleh Pak. Asik. Boleh Nggak Pak. apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Boleh Pak, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Iya, Pak. ya. Dengan senang hati Pak. Kan nggak ada masalah Ya, kan? Dedi, Ada. Pak Ansori ngelihat Pak Joni, senang kan Pak jadi ketemu. Kalau Kangen nggak ya sama kita ya. kalau nggak ada masalah, kita minggu depan lanjut aja. Iya Pak, bagus Pak. Boleh Iya Pak, Pak, nggak boleh. apa-apa Pak. Gitu ya. Iya Pak. Di- Remi jangan lupa ya, nanti lupa lagi hari dari Pak Aswin. apa Pak?
Tadi dia lupa Pak kalau jam 12.30 sama Pak Aswin dia bilang Pak Ri, dia bilang harus Betul. nikah sedang begitu. Tadi jawabannya memang begitu. Sudah ada Kan kelas sama. Pak. Katanya. Harus Iya, kelas. nikah Pak dia. Baik, ada pertanyaan lain dari yang Bapak Ibu? Bu Sri? Untuk saat ini belum, Pak. Belum. Ya. Pak Noviandi? Cukup, Pak. Cukup. Kita nggak usah banyak-banyak, Pak. Untuk UAS melanjutkan yang kemarin atau gimana, Pak? Aduh, udah UAS. Ya Allah. Mau nyicil. Persiapan, Ya Pak. Allah. Mau nyicil, Pak, maksudnya. Bagi-bagi waktu nih, Pak. Ya, UAS sampai bab 3 komplit. Perbaikan. Jadi sesuai dengan diskusi-diskusi, progresnya diperbaiki. Iya, Pak. Bab 3-nya komplit. Siap. Nah, selesai Template-nya UAS. boleh ya, Pak Aswin? Hah? Template tadi bisa di-share ke Pak Ketua Kelas. Oh, template boleh. Saya Jadi share. kelihatannya kan udah mulai mantep nih mau itu gitu. Jadi diketiknya Oh. tuh langsung di template, Pak. Oh, udah 50 halaman, Pak. Maksudnya langsung aja gitu. Pak Aswin izin nanya Pak, Ya, boleh berubah judul kan ya Pak ya, karena seperti saya kan Judul. pindah tempat kerja, jadi mungkin saya mengikuti melihat permasalahan yang ada pada saat ini gitu. Seandainya saya ganti boleh Pak? boleh. Boleh tetap, boleh ganti ya Pak ya? Boleh tetap, boleh ganti. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang nggak boleh nggak ngirim, Mbak, Bu. Yang nggak boleh nggak ngirim. Jadi Baik Pak. Bapak Ibu yang belum mengirim silahkan diberikan waktu beberapa hari lagi. Kalau sudah ditutup, Bapak Ibu nanti kena hair. Kalau mau maju ujian lagi, bayar lagi. Wah. Oh gitu Pak. Iya. Baik Pak. Lebih baik sekarang kita perpanjang waktu penerimaannya. Nanti saya minta dari ini administrasi. Bapak Ibu silahkan isi dulu. Jangan sampai kosong. Kalau kosong nggak ada nilai, ya itu tadi. Oh, yang kemarin bisa submit ulang ya, Pak? Saya juga terus terang bab 2-nya belum selesai. Banyak banget teorinya. Iya. Kalau nggak salah itu saya udah minta kemarin seminggu dikasih waktu. Masih terbuka ya? Mungkin masih terbuka, Pak. Bapak masukin aja, Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang kosong. Kalau kosong sayang sekali Bapak harus bayar lagi nanti. Baik Pak. Ya. Semangat Bu Erni. Jadi kita UAS nanti adalah bab 1. Apa perlu sampai selesai aja? Nanti ditesis aja Pak. Saya sih Bab 3 aja, Pak. Saya masih siap Pak, sampai selesai. Pak Dedi. Pak Dedi. Selesai bab 3 Mas. Iya. Boleh. Jadi kalau begitu kita minggu depan masih teori ya, atau langsung ada yang mau presentasikan? Tuh, berani enggak? Sampai bab 3. Kita lihat dulu lah. Kenapa? Pak Dedi, Pak, kayaknya siap tadi katanya. Pak Dedi Chandra ya katanya udah siap. Pak Dedi kalau gitu minggu depan Pak Dedi presentasi. Waduh, nggak janji ya Pak? Itu ketua kelas tuh yang ngarahkan. Masih ngelawannya. Lagi ada cara banyak keluar kota nih Pak. Aduh. Bu Sri Mulyani. Aduh. Kayaknya belum deh Pak. Soalnya deadline kayaknya minggu depan. Nanti dicoba dulu ya Pak ya. Dicoba ya. Dicoba dulu. Pak Joni mau coba. Silakan. Ya. Ya. Siapa? Pak Asman juga.
Saya nyimak dulu, Pak. Nyimak dulu. Siapa Ya, aja? Ya nanti dicoba dulu ya Pak ya bikin itunya. Baik, Sri, coba. Pak Nofriandi, siap? Saya lagi itu Pak, lagi ikut sertifikasi juga Pak, lagi belum bisa kayaknya Pak. Oh iya. Iya. Soalnya baru persiapan akreditasi Pak untuk bulan Juli. Oh gitu, iya. Baik, Bapak Ibu, jadi itu adalah menginterpretasikan hasil dari analisis statistik kita. Tapi disitulah kesimpulan-kesimpulan didapatkan, diskusi-diskusi akan diambil berangkat dari itu. Nah, saat itu berentet ya, berawal dari kita menyiapkan kuesioner, kemudian jawabannya memang pas sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh responden kita. Kemudian jawabannya tadi diolah dengan baik. Hasilnya tentu saja tidak perlu diragukan lagi meskipun S2-nya tadi tidak signifikan. Tinggal menjelaskannya saja. Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan di sini materinya. Ya. Tidak ada ya? Baik. Minggu depan berarti jam sama kita ngikut kelas ini ya, AB2 ya. 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 Jamnya yang sama seperti sekarang. Jam yang sama. Ya. Siap, Pak. Makasih. Kalau ada jam 9 kita. Dan hari Pak. Diisi ya. Kalau gitu tetap jam 12.30. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sampai di sini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asin. Selamat siang Pak.